Halo teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pemodelan oceanografi, di mana topik bahasannya yaitu yang pertama ada adveksi satu dimensi, yang kedua ada difusi satu dimensi, yang ketiga ada adveksi difusi dua dimensi, dan yang terakhir ada hidrodinamika satu dimensi. Yang pertama kita akan membahas adveksi satu dimensi. Adveksi itu merupakan suatu perpindahan massa air yang dipengaruhi oleh aliran fluida. Contohnya itu arus. Persamaan gelombang linear orde 1 dan termasuk ke dalam sebuah persamaan diferensial hiperbolik yang menggambarkan mekanisme transportasi suatu zat gas atau zat cair dengan arah tertentu, di mana persamaan adveksi satu dimensinya yaitu do F per do T sama dengan min C do F per do X, di mana F-nya itu merupakan suatu kecepatan dari aliran fluid itu sendiri, sedangkan T-nya yaitu terhadap waktu, sehingga do F per do T yaitu turunan kecepatan terhadap waktunya. Sedangkan X itu sendiri yaitu merupakan suatu ruangnya. Kemudian di sini terdapat metode eksplisit, di mana metode eksplisit itu ada 3, yaitu ada FTCS, ada leapfrog atau CTCS, kemudian ada upstream. Nah, untuk FTCS sendiri itu menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktunya, sedangkan untuk turunan ruangnya itu menggunakan beda pusat. Nah, FTCS sendiri itu singkatan dari forward in time atau beda maju untuk turunan waktu, dan central in space yaitu beda pusat untuk turunan ruang. Kemudian ada leapfrog atau CTCS, di mana metode eksplisitnya itu menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktunya dan beda pusat untuk turunan ruangnya, sehingga dapat disebut juga sebagai CTCS atau Central in Time and Central in Space. Kemudian yang ketiga ada upstream, di mana upstream ini itu menggunakan beda maju untuk turunan waktunya, sedangkan untuk turunan pada ruangnya itu dilakukan dengan melihat kecepatannya. Jadi upstream itu tergantung kondisi dari kecepatannya, apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0. Nah, untuk metode FTCS sendiri itu nanti saya jelaskan secara diskretisasinya, kurang lebih yang lain itu sama, cuman yang membedakan adalah turunan beda terhadap waktunya atau terhadap ruangnya, seperti itu. Oke, lanjut aja kita bahas turunan terhadap waktunya. Jadi FTCS itu kan tadi sebelumnya merupakan nah ini persamaannya itu do F sama dengan do C. Ini ya. Do F kita tulis terlebih dahulu. Berarti do F per do T sama dengan min C do F per do X. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa metode FTCS itu menggunakan pendekatan beda maju. Oke. FTCS itu beda maju, ini beda maju. Sedangkan yang ini untuk turunan terhadap ruangnya beda pusat.
Nah, kita coba terlebih dahulu untuk turunannya terhadap waktu. Di sini kita menggunakan beda maju. Oke. Karena kita menggunakan beda maju, maka do F, bentar ya teman-teman. Maka do F per do T-nya itu sama dengan F J maaf. Gini. J. Nah, min F N J. Nah, untuk N-nya itu merupakan waktunya, sedangkan ruang itu J-nya. Gitu. Per delta T. Ini terhadap waktu, sedangkan terhadap ruangnya yaitu do F per do X sama dengan F beda pusat. Kalau beda pusat itu berarti di sini J plus 1 dikurang F J min 1 per delta X. Nah, karena tadi persamaannya itu adalah persamaan satu dimensinya itu adalah do F per do T sama dengan min C do F per do X. Maka di sini langsung kita substitusikan saja, berarti F N plus 1 J dikurangin F N J per delta T dikurangi sama dengan di sini kita tulis lagi min C do F per do T, do X nya ini kita substitusin juga, berarti F N J plus 1 min F N J min 1 per do X. Kemudian untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, itu kita kali silang saja, jadinya F N plus 1 J sama min F N J sama dengan min C kali delta T per delta X dikali F N J plus 1 min F N J min 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini itu mohon maaf karena ini beda pusat, itu kita kurang dikali 2 delta X-nya. Seperti itu. Nah, untuk hasil akhirnya berarti Fn plus 1 J sama dengan ininya dipindah sebelah kiri, yang sebelah sini dipindah ke kanan, mohon maaf maksudnya. Terus Fn J min C delta T per delta X kali Fn J plus 1 min Fn J min 1.
Sehingga teman-teman di sini dapat mengerti ya bahwa yang sebelah sini, yang J itu merupakan turunan terhadap waktu. Ini ruangnya, mohon maaf ya, maksud saya ruangnya salah. Nah, ini waktu, sedangkan yang bawah itu J itu adalah ruang, berarti N adalah waktu, sedangkan J adalah ruang. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Untuk CTCS juga sama. Untuk CTCS itu yang membedakan adalah untuk CTCS juga sama. Dia menggunakan beda pusat dan beda waktu untuk turunan ruang dan waktunya gitu. Jadi kita di sini itu nilainya sebelah sini dan sini itu akan sama karena merupakan turunannya central in time dan central in space, seperti itu. Kemudian untuk upstream itu juga sama, dia itu menggunakan ada dua tipe. Yang pertama itu ketika kondisinya kecepatannya itu C-nya lebih dari 0 dan C-nya kurang dari 0. Kalau misalkan C-nya lebih dari 0, maka dia pakai pendekatan beda mundur. Pendekatan beda mundurnya itu apa? Di sini pendekatan beda mundurnya itu bagian yang turunan terhadap ruangnya, sedangkan pendekatan beda majunya juga menggunakan di bagian ruangnya, seperti itu. Jadi ketika kita mendiskritisasi sebuah persamaan metode upstream, kita menggunakan misalkan ya C-nya lebih dari 0, kita coba. Dia pakai pendekatan beda mundur. Berarti kalau delta F per do F per do T-nya itu sama seperti yang FTCS, yaitu nanti hasilnya adalah Fn plus 1J dikurang Fn J. Ini. Ya. Nah, per do T. Nah, ini untuk waktunya. Ini waktunya. Waktunya itu kita menggunakan beda maju. Sedangkan untuk turunan terhadap ruangnya itu dia mintanya turunan terhadap ruangnya itu dia juga menggunakan beda mundur. Berarti dapat dikatakan bahwa persamaan dari upstream yang C kurang dari 0 itu sama dengan FTCS. Ya. Nah, sedangkan ini yang bawah berarti kita di sini pendekatan beda maju, berarti FTFS. Ini apa sih? FTFS artinya forward in time, forward in space gitu. Nah, kalau ini ruang beda mundur, berarti do F per do T-nya itu
do X sama dengan F I atau N sama aja ya, tergantung dari teman-teman enaknya bagaimana. N J min F N J min 1, seperti itu. Kenapa yang di bawah? Karena ini merupakan N-nya itu adalah waktu, sedangkan J-nya itu adalah ruang, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Begitu juga yang C kurang dari 0. Untuk C kurang dari 0 tinggal diubah yang sebelah kanannya aja. Jadi beda maju juga gitu. Kiri kanannya sama, seperti itu. Jadi F I J plus 1 min F I per delta X, seperti itu. Ntar langsung dipindah ruaskan sama seperti yang FTCS di atas ini gitu. Nah, lanjut untuk metode upstream itu sendiri menggunakan beda maju untuk ini sama ya, sama kayak tadi gitu. Cuma nanti dia ada syarat kestabilannya juga sama gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk modul 2 itu mengenai difusi satu dimensi, di mana difusi itu digambarkan sebagai suatu proses bertambahnya areal penyebaran polutan yang disebabkan oleh adanya gerakan acak dari molekul-molekul suatu polutan. Persamaan difusi itu merupakan suatu persamaan parsial linear yang merupakan representasi dari perpindahan suatu zat dalam perlarut dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Biasanya itu menggunakan skema Craig-Nicolson, di mana persamaannya itu do U per do T sama dengan AD dikali do kuadrat U per do X, di mana itu U-nya itu merupakan konsentrasi dari zat terlarutnya itu sendiri, kemudian T-nya itu merupakan waktu, AD itu merupakan koefisien difusinya, dan X-nya itu arah sumbu horizontalnya atau gridnya, seperti itu. Nah, model difusi satu dimensi dengan diskretisasi metode eksplisit FTCS itu nanti hasilnya seperti yang sebelah kanan ini, di mana metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode eksplisit kontinu dan diskontinu. Pada metode eksplisit itu perlu dipenuhi terlebih dahulu syarat kestabilannya. Kemudian kestabilan dari masing-masing skema terlihat bahwa grafik menyentuh angka negatif. Hal ini karena difusi sendiri itu menggambarkan suatu peristiwa masuknya zat dengan konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Grafik yang stabil merupakan metode dengan eksplisit kontinu karena adanya penurunan konsentrasi dengan menyebarkan zat ke tempat lain seiring dengan bertambahnya waktu. Pada grafik konsentrasi terhadap ruang didapati bahwa konsentrasi zat dimulai dari tempat titik awal yaitu titik 0, kemudian bergerak bertambah menyebar ke titik lain selain 0, seperti itu. Kemudian pada modul yang ketiga itu ada adveksi difusi, di mana modul ini mencampurkan antara persamaan adveksi dengan difusi, namun secara dua dimensi, artinya secara ruang X dan Y. Nah, adveksi sendiri itu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa merupakan suatu perpindahan massa air yang dipengaruhi oleh aliran fluida, sedangkan difusi sendiri itu merupakan penyebaran partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, di mana perubahan konsentrasinya secara adveksi dan difusi akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah sesuai dengan aliran fluidanya.
sehingga persamaan adveksi difusi dua dimensi itu gabungan antara persamaan adveksi dengan difusi dua dimensi, seperti itu. Jadinya do F per do T sama dengan min U kali do F per do X dikurang F kali do F per do Y ditambah AD dikali do kuadrat F per do X kuadrat dikurang do kuadrat F per do Y kuadrat. Nah, jadi karena ini merupakan gabungan antara difusi, apa ini namanya? Adveksi difusi. Semisal satu dimensi berarti adveksinya itu berarti do F per do T ya, kan sama dengan min U do F per do X. Ini adveksi. Sedangkan untuk difusinya yaitu do F difusinya itu kita ubah aja U-nya jadi do F per do T sama dengan AD dikali do kuadrat F per do X. Ini merupakan difusinya, namun yang satu dimensi. Kemudian, karena ini merupakan gabungan antara adveksi dan difusi, maka nilainya menjadi, kalau digabung, do F per do T sama dengan min U do F per do X ditambah AD kali do kuadrat F per do X. Nah, ini kan merupakan satu dimensi karena hanya memiliki ruang X saja terhadap X. Sedangkan yang di sini itu merupakan dua dimensi sehingga menjadi do F per do T sama dengan min U kali do F per do X min lagi F do F FV kali do F per do X ditambah AD ya do kuadrat F per do X ditambah lagi AD kali do F do kuadrat F per do X, seperti itu. Nah, mohon maaf ini jadinya itu dikurang ya. Nah, untuk maka dari itu kalau misalkan disederhanakan yaitu min U do F per do X ini Y ya, min U do F per do Y ditambah AD kali do kuadrat F per do X min do kuadrat F per do Y kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, jadi V itu sendiri merupakan arah kecepatan Y, yang ini kecepatan arah X. Maka itu ada X dan Y, karena ini merupakan dua dimensi. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja.
Nah, pada saat melakukan pemodelannya didapati hasil bahwa jika nilainya C sama dengan 0 adalah dan AD sama dengan 1, maka hasil dari pemodelannya adalah menunjukkan persebaran polutannya tetap. Hal ini karena konstanta adveksinya itu bernilai 0, sehingga tidak ada pergerakan, namun difusi bernilai 1. Konstanta adveksi yang bernilai 0 menunjukkan apabila tidak terdapat arus yang dapat membawa polutan bergerak. Kemudian kita lanjut ke modul yang terakhir, ada hidrodinamika satu dimensi, di mana persamaan pemodelan hidrodinamika satu dimensi ini menggunakan konversi dari massa dan hukum momentum yang diperuntukkan untuk simulasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibangkitkan oleh angin, gelombang, dan lainnya. Nah, pada hasil pemodelannya itu didapati bahwa untuk persamanya itu do U per do T ditambah G dikali do theta per do X sama dengan 0. Gitu. Nah, hasil grafiknya itu terhadap parameter elevasi dengan grid di dalam waktu itu, grafik ini dibangun berdasarkan dua persamaan hidrodinamika, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum. Dari grafik ini itu terdapat keadaan di mana grafik dari semula hingga akhir mengalami kestabilan, seperti itu. Jadi dia konstan, bentuknya itu tetap konstan ya. Kemudian kalau yang ini merupakan hasil dari grafik kecepatan arus dalam waktu di sepanjang grid, di mana hasilnya juga stabil karena adanya pengaruh dari faktor boundary itu sendiri dan nilai amplitude serta pola batimetrinya, di mana perairan dangkal akan mempengaruhi geseran fluida dengan dasar permukaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan fase dan persamaan gelombang pasut menjadi non-linear akibat adanya gesekan terhadap dasar permukaan. Makanya dari itu hasilnya adalah konstan. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya.